Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Mulai dari mana ya? Jadi beberapa video gua ada komentar yang bilang gini, kok baru sekarang nongol? Kalau tahu dari dulu aku nggak bakal buat kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Andai aku tahu semua ini tentang cowok, terutama yang busuk, aku pasti nggak bakal bikin banyak kesalahan dalam kisah cintaku. Kurang lebih lah, banyak komenan seperti itu. Jadi, kepikiran tuh, gimana kalau sesekali ngomongin rahasia penting tentang cowok yang bakal gua kasih tahu ke anak cewek gue kalau dia pertama kali suka sama cowok. Tapi karena gua belum nikah dan gak punya anak cewek, jadi gua beritahu ke kalian aja ya. Oke, cantik, langsung aja ke hal pertama. Yang pengen gue bilang kalau punya anak cewek adalah, kamu itu keren dan unik banget. Bukan cuman karena kamu anak gue, tapi karena kamu beneran keren, unik, dan istimewa. Nah, jadi gini, jangan pernah kasih perhatian ke cowok yang enggak bisa lihat betapa uniknya kamu. Buat cowok yang tepat, kamu itu bakal sangat berharga. Jadi, jangan pernah puas sama cowok yang enggak bisa lihat betapa uniknya kamu. Dan kalau ada cowok yang kamu suka, jangan habisin waktu buat buktiin betapa kerennya atau istimewanya kamu. Maksudnya gini, cowok yang tepat bakal lihat itu tanpa perlu dibuktiin. So, lebih baik habisin waktu buat ngerawat diri sendiri karena kamu emang luar biasa udah dari lahir. Nggak ada yang bakal kasih hasil lebih baik daripada menghargai diri sendiri dan bekerja pada diri sendiri. Kalau kamu hormat sama diri sendiri, orang lain juga bakal lebih hormatin kamu. Ingat selalu, rasa hormat pada diri sendiri itu menarik pasangan yang menghormatimu. Itu kayak tower tinggi, di mana cowok yang baik bisa melihat kalau kamu punya standar yang sehat, jadinya mereka tertarik karena hal itu. Hal kedua, cewek yang nggak terlalu berusaha keras buat ngejar cowok, pada umumnya bakal selalu lebih sukses ngebangun hubungan sama cowok. Mereka juga bakal merasa lebih bahagia dan aman saat berkencan, atau dalam hubungan daripada cewek yang berusaha keras. Semakin keras kamu berusaha dalam kehidupan cintamu, semakin sedikit hasil yang kamu dapatkan. Percaya atau enggak, itu cuman bikin kamu jadi stres. Ini bisa nurunin nilai kamu, bukan cuma di matanya, tapi yang lebih penting di mata kamu sendiri. Rasanya kayak kamu kehilangan diri kamu sendiri, yaitu karena kamu memang begitu. Ulah kamu sendiri sadar nggak karena terlalu berusaha keras. Kalau kamu harus berusaha keras buat bikin seorang cowok ngerasain sesuatu, atau ngelakuin sesuatu kayak nunjukin cintanya atau bersikap hormat, dia bukan cowok yang tepat buat kamu. Sekarang, penekanannya ada pada kata keras. Keduanya harus berusaha tentunya. Kamu nggak bisa dan nggak boleh jadi satu-satunya yang mendorong hubungan itu maju. Oke? Lanjut ke hal ketiga. Tahu kapan harus percaya sama dia dan kapan nggak percaya. Perbedaan ini tuh bakal nyelamatin kamu dari banyak patah hati. Ini bakal ngehemat banyak waktumu. Kalau seorang cowok bilang sesuatu yang negatif kayak, aku pikir kamu pantas dapat yang lebih baik dariku. Aku belum siap buat hubungan. Aku lihat kamu cuma sebagai teman. Aku nggak nyari sesuatu yang serius. Aku masih sering mikirin mantanku. Kalau kamu dengar ini dari dia, segera percayai dia. Bahkan kalau tindakannya tampak seperti sebaliknya. Dia memperlakukanmu dengan baik. Singkatnya udah kayak pacar. Cowok baik dan dewasa emosionalnya nggak bakal pernah ngambil resiko kehilanganmu dengan bermain-main kayak gitu. Jadi kalau kamu dengar salah satu dari ini, dia mungkin cowok buruk yang mau manipulasi kamu, atau dia cowok jujur, dan dia sungguh-sungguh. Kalau dia bilang hal-hal baik, kayak, aku bisa ngebayangin kita bersama selamanya. Aku jatuh cinta padamu, kamu tipeku, aku mencintaimu. Jangan langsung percaya. Pertama, tanyakan pada dirimu, apakah tindakannya sesuai dengan kata-katanya? Kalau iya, mungkin kamu menemukan cowok hebat. Kalau enggak, jangan percaya dia. Dia masih dalam masa percobaan. Dan kelihatannya nggak baik itu udah pasti. Lanjut pada hal keempat. Cowok baik nggak akan mengambil risiko kehilanganmu. Cowok baik nggak bakal pernah dengan sengaja ngelakuin hal-hal yang dia tahu berisiko bikin kamu ninggalin dia karena tindakannya sendiri. Kalau kamu tunjukin batasan ke cowok baik, kamu nggak perlu ngulangin hal itu 5 kali. Kamu nggak perlu marah agar dia mau hormatin batasan itu. Tapi ingat ya, nggak semua hal bisa jadi batasan. Pilihlah dengan bijak batasan kamu. Kasihan nanti anak orang.
Kalau dia merasa harus berjalan sambil naruh telur di atas kepala sepanjang waktu, karena ada batasan dan ekspektasi tinggi di mana-mana, atau standar terlalu tinggi, dia akhirnya bakal pergi ninggalin kamu, karena dia juga harus pastiin dia nggak kehilangan dirinya sendiri. Paham kan? Lanjut hal kelima. Nggak ada yang terlalu sibuk buat bales pesan teks dalam waktu 24 jam setelah nerima pesan teks dari kamu. Kalau dia butuh lebih dari 24 jam untuk membalas pesanmu, dia mungkin tidak tertarik atau sedang bermain-main. Orang yang benar-benar tertarik pada kamu akan menyempatkan waktu untuk membalas pesanmu. Kalau dia selalu lambat merespon, itu tanda bahwa kamu bukan prioritasnya. Ingat, nggak ada yang terlalu sibuk buat bales dalam waktu 24 jam setelah baca pesan teks dari kamu. Kalau dia benar-benar tertarik, dia bakal cari waktu untuk balas pesanmu. Kalau dia selalu lambat merespon, itu tanda bahwa mungkin dia nggak sepenuhnya tertarik atau dia punya prioritas lain yang lebih penting. Hal keenam, kencan pertama adalah momen penting di mana dia bisa menunjukkan bahwa dia senang berada denganmu. Jika dia nggak menawarkan untuk membayar, itu tanda bahwa dia mungkin tidak terlalu serius. Ini bukan soal siapa yang membayar, tapi soal niat dan usaha. Cowok yang tertarik akan bersikeras untuk membayar kencan pertama. Ini menunjukkan bahwa dia menghargai momen tersebut dan ingin membuat kesan baik. Nggak ada yang salah dengan berbagi tagihan di kencan-kencan berikutnya, tapi di kencan pertama, biarkan dia menunjukkan bahwa dia berusaha untuk kamu. Kalau kamu menawarkan buat bayar atau bagi tagihan, saat kamu melakukannya, cowok yang tertarik atau serius bakal tetap bersikeras bahwa dia yang bakal bayar. Beda lagi sama si Mokondo, tahu kan si modal kontol doang itu. Dan sekali lagi, gue cuman ngomongin kencan pertama di sini. Dia bukan mesin ATM yang harus terus bayar segalanya ke depan, tapi kencan pertama itu istimewa. Akan selalu cuman ada satu kencan pertama dalam hubungan potensialmu. Oke, lanjut. Hal ketujuh, kamu nggak bisa mengubah dia. Jangan jatuh cinta dengan potensi seseorang. Jatuh cintalah dengan siapa dia sekarang. Kebanyakan cowok nggak bisa berubah. Nggak semua juga sih. Dan jika mereka berubah, itu karena mereka ingin, bukan karena kamu memaksa mereka. Kalau dia melakukan sesuatu yang nggak kamu suka, kamu nggak bisa mengubah dia. Tapi kamu bisa mengubah bagaimana kamu meresponnya. Jangan buang waktu dan energi untuk mencoba mengubah seseorang. Fokus pada bagaimana kamu bisa membuat dirimu bahagia tanpa bergantung pada perubahan orang lain. Hal kedelapan, chemistry. Banyak orang memilih pasangan berdasarkan chemistry saja, tapi itu bukan segalanya. Punya nilai yang sama dan kemampuan untuk berkomunikasi jauh lebih penting daripada chemistry. Chemistry itu penting, tapi jangan biarkan itu menjadi satu-satunya faktor dalam memilih pasangan. Hubungan yang kuat adalah kombinasi dari persahabatan yang mendalam dan ketertarikan fisik. Jangan hanya fokus pada chemistry, tapi lihat juga apakah dia memiliki nilai dan tujuan hidup yang sama dengan kamu. Chemistry bisa memudar, tapi nilai dan komunikasi yang baik akan bertahan lama. Hal kesembilan, jangan pura-pura cuek. Pura-pura cuek nggak bikin dia lebih tertarik padamu, dan nggak mencegah dia kehilangan minat. Malah, itu bisa membuatnya bingung tentang niatmu. Komunikasi yang jujur dan terbuka selalu lebih baik daripada bermain permainan. Jika kamu suka dia, tunjukkan. Jangan takut untuk menunjukkan ketertarikanmu. Kalau dia nggak bisa menerima itu, mungkin dia bukan orang yang tepat untukmu. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar mau sama cowok yang cuma tetap ada karena kamu pura-pura cuek? Komunikasi terbuka selalu dimulai sejak hari pertama. Dan itu termasuk ngasih tahu dia apa yang kamu mau dan suka, dan kemudian terserah padanya buat mutusin. Apakah dia bisa ngasih itu ke kamu atau enggak, dan jujur tentang itu. Hal ke-10, kamu pantas dapat cowok yang membawa dirimu menjadi versi lebih baik. Jadi, kalau kamu kencan sama seorang cowok, atau dalam hubungan sama seorang cowok, dan kamu merasa bahwa kamu bisa jadi dirimu yang terbaik, karena dia ada dalam hidupmu, maka mungkin kamu menemukan cowok hebat. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu mulai kehilangan dirimu, bahwa kamu sering marah dan kesal karena hal-hal yang dia lakukan atau nggak lakukan, kalau dia bawa hal-hal buruk dalam dirimu, dia bukan cowok yang tepat buatmu. Dia bisa jadi cowok hebat, tapi dia cowok yang salah dan nggak cocok untuk kamu. Oke?
Hal ke-11, jangan terima cowok yang tiba-tiba kembali. Kalau dia dulu tertarik, lalu tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas dan sekarang kembali lagi, itu mungkin bukan karena dia benar-benar suka kamu, tapi karena dia nggak menemukan orang lain. Jangan terima dia kembali begitu saja. Pertimbangkan apakah dia benar-benar berubah atau hanya kembali karena dia merasa nyaman denganmu. Kalau dia kembali tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi tanda bahwa dia hanya ingin memainkan permainan atau dia nggak serius. Jangan buang waktumu dengan orang yang nggak bisa menghargai kamu dari awal. Hal ke-12, tanggapilah tanda-tanda merah. Kalau kamu melihat tanda-tanda merah, jangan abaikan itu. Bicarakan dengan dia dan dengarkan alasannya. Kalau dia tampak nggak jujur atau mempermanis masalah, kurangi minatmu dan mulai move on. Tugas utama kamu bukan untuk membuat dia jatuh cinta padamu, tapi memastikan hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Selain tanda-tanda merah yang besar, perhatikan juga tanda-tanda kecil yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, jika dia nggak menghargai pendapatmu atau selalu mengutamakan dirinya sendiri, itu bisa menjadi masalah besar dalam jangka panjang dan jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Hal ke-13, kamu dapat perilaku terbaiknya di awal hubungan. Di awal hubungan, dia akan menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Ini punya beberapa konsekuensi. Pertama, kalau udah buruk di awal, maka lari dan keluar dari sana, itu nggak bakal jadi lebih baik. Kedua, ini juga berarti butuh waktu buat benar-benar ngenalin dia. Karena beberapa hari dan minggu pertama mungkin bukan representasi dari siapa dia sebenarnya. Ambil waktu untuk benar-benar mengenal dia sebelum berkomitmen lebih jauh. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Nikmati prosesnya dan biarkan semuanya berjalan secara alami. Terakhir dan gak kalah penting, jadilah diri sendiri. Salah satu kunci utama dalam hubungan adalah menjadi diri sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan dia. Kalau dia nggak bisa menerima kamu apa adanya, maka dia bukan orang yang tepat untukmu. Apa adanya di sini juga bukan berarti kamu nggak bisa belajar memperbaiki hal-hal yang minus itu. Kan nggak ada salahnya tuh buat jadi lebih baik dan membawa vibe positif buat orang di sekitar kita. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.